Laporan masing-masing ketua kelas kepada pemimpin upacara. Lapor kelas 7 siap. Lapor kelas 8 siap. Lapor kelas 9 siap. Laporan 5 bercepat. Siap. Cepat. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Lapor upacara memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November 2002 siap dimulai. Laporan terima, lanjutkan. Siap. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepala pembina upacara hormat. Gerak. 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 Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2022 siap mulai. Laporan terima, lanjutkan. Siap lanjutkan. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap. Siap. Gerak. Siap depan. Gerak. Siap. Gerak. Langkah. Tegak. Maju. Jalan. Belok. Kiri. Empat. Putih. Gerak. Hadap. Kiri. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Buka formasi. Jalan. Berhenti. Gerak. Kan. Lurus. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Gerak. Langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan. Hadap kiri. Gerak. Langkah depan. Jalan.
Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Langkah ke belakang, jalan. Hadap kanan, gerak kiri, gerak. 3 langkah ke belakang, jalan. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, langkah, gap, maju, jalan. Jalan di depan! Gerak! Tutup formasi! Jalan! Henti! Gerak! Hadap kanan! Gerak! Bukan! Terus! Jalan di depan! Gerak! Siap! Siap! Padat! Dua! Lagi! Belok! Kanan! Jalan! Langkah! Dua! Maju! Jalan! Belok! Kanan! Gerak! Henti! Gerak! Hadap kanan! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara. Pada seluruh peserta upacara untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur
mendahului kita memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, yang telah rela tidak hanya mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan tenaga, tapi jiwa-jiwa mereka, nyawa mereka juga dipertaruhkan, juga disediakan untuk bangsa dan negeri ini. Untuk itu seharusnya kita mensyukurinya, termasuk dengan memohonkan doa kepada Allah SWT agar kiranya apa yang telah para pahlawan perbuat menjadikan kebaikan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pengguna upacara. Mohon diikuti.
Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makasih. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, tidak cepat, gerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya yang saya hormati, para ibu-ibu guru dan staf TU SMP Negeri 1 Hulu Sungkai, juga para siswa yang Bapak sayangi. Dalam kesempatan ini mari kita memuji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan upacara memperingati apa? Memperingati Hari Pahlawan bertepatan dengan tanggal 10 November. Mengapa ini diperingati? Iya, tempat bersejarah ya, pahlawan. Kalian pengen jadi pahlawan? Ya, pahlawan negara ya. Ya, bukan pahlawan kesiangan ya. Ada istilah pahlawan kesiangan, apa maksudnya itu? Nah, sekarang Bapak tanya dulu, pahlawan itu apa? Coba kata guru IPS atau guru PPKN, apa yang dimaksud dengan pahlawan? Ya, pokoknya begitu ya. Ada yang ngomongkan perwira. Jadi seseorang yang berjasa membela nilai-nilai kebenaran dan keadilan dengan mengorbankan baik waktu, tenaga, pikiran, tenaga, bahkan jiwa dan raganya untuk yang diperjuangkan. Makanya jenis-jenis pahlawan banyak. Ada pahlawan revolusi, ada pahlawan nasional, ada pahlawan pahlawan pendidikan ya. Ini termasuk pahlawan pendidikan ini, subhanallah. Ya, Bapak di antara pegawai guru yang ada sekarang paling ganteng. Nggak ada saingan ya. Ada Pak anak di belakang. Oh iya, untuk gurunya nggak ada saingan ya. Ya, karena sebagian, mohon maaf, sebagian upacara memperingati Hari Pahlawan di kecamatan ya. Di kecamatan Hulu Sungkai. Jadi dibagi ini kebetulan alhamdulillah sekali lagi ini guru-guru dan pegawai yang cantik-cantik yang luar biasa ya, dalam rangka memperjuangkan berhasilnya pendidikan di SMP Negeri 1 Hulu Sungkai. Sedikit anak-anak sekalian, satu di antara peperangan pasca Indonesia Merdeka yang terberat itu adalah ketika mempertahankan kemerdekaan itu dengan masuknya kembali dari AFNI ya. AFNI itu apa ya? AFNI
EE, Elite Forces Netherlands East India. Gitu. Jadi tentara pasukan sekutu yang dikirim khusus oleh negara Britania Raya dengan negara-negara persemakmuran, yaitu ke wilayah India Timur, termasuk Indonesia yang kedatangannya juga termasuk di negara kita, di wilayah yang namanya Kota Pahlawan, wilayah mana? Kota Surabaya, ya, Kota Surabaya. Kedatangan mereka yang ingin kembali untuk menguasai Indonesia, ya, yang ingin menguasai kembali negara kita, Republik Indonesia. Peristiwa-peristiwa cukup banyak. Kita bersyukur juga dengan pemerintahan Jepang yang membentuk PETA, ya, pembela tanah air, yang menyiapkan pasukan di dalam rangka menghalau masuknya tentara sekutu di Indonesia. Ada beberapa peristiwa yang mendorong terjadinya pertempuran Surabaya. Ketika Bapak sekolah dulu, kalau tidak salah, termasuk satu di antaranya, peristiwa itu adalah ketika Belanda berusaha untuk memanjangkan kembali bendera merah putih biru di Hotel Yamato Surabaya. Setelah dirunding, melalui perundingan dari pihak Belanda tidak mau untuk menurunkan benderanya. Akhirnya apa? Allahu Akbar, ya. Allah Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar. Akhirnya apa? Berjuang demi harga diri, martabat, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, ya, yang anti penjajah, anti imperialisme. Maka akhirnya apa? Sebagian daripada rakyat Indonesia berusaha untuk menurunkan bendera itu dan menggantinya dengan bendera merah putih. Akhirnya mulai kembali menghembus seperti balon, ya, berkembang akhirnya pertempuran semakin menjadi terlebih-lebih. Saya katakan di awal, satu di antara yang tergabung dalam AFNI itu adalah pemerintahan Britania Inggris. Ketika pimpinan tentara Inggris waktu itu, si Jenderal Maleby, mati, tewas, ya, maka itu memicu mereka amarah. Peristiwa matinya tanggal berapa? 30 Oktober kalau tidak salah, ya. Akhirnya terjadilah pertempuran, ya. Pertempuran itu sekitar berlangsung antara 3 atau lebih minggu. Banyak korban-korban pahlawan. Tidak hanya Bung Tomo, tidak hanya yang sementara ini kita kenal, tapi rakyat yang jadi pahlawan juga banyak. Lebih 20.000 rakyat Surabaya pada waktu itu meninggal. Lebih. Sekarang perhatikan, sampai-sampai Bung Tomo bingung mencari kalimat apa yang bisa digunakan untuk membakar semangat rakyat Surabaya ini di dalam menghadapi tentara Inggris dan sekutu. Akhirnya apa? Dari mimbar-mimbar radio dan lain sebagainya, satu sosok yang sampai sekarang selalu kita ingat, yang namanya siapa? Sutomo atau Bung Tomo, melalui siaran-siaran radio, ya, waktu itu belum ada televisi yang seperti sekarang, dikorbankan. Apa kalimat yang dinyatakan? Keyakinan pada Allah bahwa mereka yang melanggar nilai-nilai kebenaran dan keadilan di dalam peperangan mereka akan terlihat sedikit, dan orang-orang yang memegang nilai kebenaran dan keadilan jumlahnya sedikit, tapi di hadapan musuh mereka itu kelihatan seperti 2 kali lipat dari mereka. Lalu apa kalimat untuk membakarnya? Sebutan kalimat Allahu Akbar. Coba semuanya yang muslim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Secara nyata, logika kita kadang-kadang kalau Tuhan berkehendak, yang logika itu kadang-kadang tidak masuk.
Senjata rakyat Indonesia waktu itu belum canggih. Senapan hanya beberapa, dibantu dengan senjata lain. Termasuk dengan ilmu-ilmu ya. Ada yang bisa terbang. Kayak siapa yang sekarang lagi viral? Joko Kendil ya. Lagi viral Joko Kendil. Zaman itu juga ada yang bisa terbang. Ilmu-ilmu entah ya. Tapi satu di antaranya adalah satu kalimat dengan Allah Akbar itu. Kalau Allah berkehendak akhirnya apa? Puji syukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Akhirnya rakyat Surabaya diberi kemenangan oleh Allah yang Maha Kuasa di dalam mempertahankan. Dan kita sekarang ini masih bisa menikmati kemerdekaan itu. Walaupun kita mempertahankannya sekarang ini juga berat, karena penjajahan sekarang ini bukan penjajahan fisik, tapi dengan penjajahan ekonomi, penjajahan mungkin pemandangan, pikiran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk yang kuat menghalau, menghadang daripada setiap penjajahan. Amin Allahumma amin. Nah sekarang apa tugas anak-anak sebagai generasi penerus para pahlawan? Tugasnya bersyukurlah supaya kemerdekaan ini bisa terus berlangsung. Kalau tidak bisa terus berlangsung, tidak bisa bersyukur, maka nanti akan terhenti. Kalian tidak merdeka lagi. Mensyukurinya apa sebagai pelajar? Belajar dengan sungguh-sungguh. Di zaman dulu sulit mau belajar. Mau cari sekolahnya aja jauh. Berangkat tuh kadang-kadang sebelum subuh sudah mulai berangkat menuju tempat belajar. Ada juga yang belajar itu bapak saya sendiri. Bapak saya namanya Pak Wiryono itu. Ya, bapak saya kebetulan juga ahli politik waktu itu. Belajarnya naik andong. Naik andong itu gerobak yang ditarik kuda itu. Jadi belajarnya dengan keliling-keliling, dibawa keliling sama gurunya. Karena apa? Kalau belajarnya tidak seperti itu, maka akan ditangkap. Ditangkap ada pelajaran-pelajaran itu. Sampai seperti itu sulitnya. Nah sekarang mudah. Tinggal kalian mensyukurinya, yaitu dengan belajar yang maksimal. Bukan belajar yang ilmu-ilmu apa itu? Kayak kemarin ada yang di tempat itu yang kaki sarusnya yang dua di bawah, akhirnya tangannya dijadikan kaki, menjadi berkaki empat, kan salah itu, menyalahi fitrah. Ya, menyalahi fitrah. Jadi itu bersyukur. Mumpung kalian punya kesempatan untuk mempertahankan negara kita. Kalau yang tua-tua seperti kita ini, umur bisa jadi tidak lama lagi. Kalian yang masih punya masa depan. Dan ingat bahwa ke depan itu tantangan zaman, tantangan negara itu tidak lebih ringan dari sekarang. Tugas kalian semuanya termasuk di dalamnya untuk mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, termasuk kita yang bisa mensyukuri untuk meneruskan nilai-nilai kepahlawanan yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Amin Allahumma amin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit ya sebentar aja. Ini yang saya anggap pahlawan ini opik. Dari tadi nggak bisa diam. Ganggu temannya terus. Mau jadi pahlawan apa? Kita belajar tentang pahlawan ini. Diperhatikan dari tadi, nggak bisa diam. Ganggu kanan, ganggu kiri. Nggak mendengarkan Pak Mujari berbicara. Sapinya itu dilepas saja. Kalau tidak bisa diam, acara nggak akan dilanjutkan. Siap, dilanjutkan. Siap. Menyanyikan lagu wajib nasional oleh seluruh peserta upacara.
Yang perempuan satu itu. Hitungannya 3-3. Sudah. Pak, ini Bapak Bapak ini makan foto video ya, Pak? Yang putih ini terlalu rapat apa sengaja itu? Mana? Ya digangin, dikasih jarak. Kasih jarak ya. Ya udah saya bilang tuh. Coba yang pakai baju hitam sampai yang laki-laki pakai baju putih. 5 langkah ke kiri, jalan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sekarang yang khusus pakai baju putih-putih nak. 3 langkah ke kiri, jalan. 1, 2, 3. Geser 2 langkah lagi ke kiri. Ya, yang putih. Yang putih geser lagi. Iya. Itu yang Ya Allah. 4 orang itu laki-laki. Ya, Fikri itu yang mana? nah itu geser dikit. Coba dari barisan itu geser 2 langkah ke kanan. 1, Wijaya. 2, ya. Di sini, Ayo ngikut, yang kuning kaki ngikut. Baru dia buat barisan di sini. Nah, Gak mabok lagi kan? Bukan saya, Pak. Tahu mana Kan belakang orang ambil satu. yang grup paduan suara. Kamu sini sama gede kok. Udah ada baris. 3 langkah ke